Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, kita hari ini akan coba meresponi akan sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan penyataan beliau bahwa Yesaya 42 ayat yang pertama adalah nubuatan tentang Muhammad, seperti itu ya. Dan kita akan saksikan penjelasannya. Dan semua isi Bible itu tidak ada. Ya iyalah, yang bikin siapa? Yang bikin ayat itu adalah orang-orang yang tidak suka ada kata-kata Rasulullah, nama Rasulullah SAW, dan kata-kata yang berhubungan dengan keislaman. Ya iyalah, nggak bakalan ada sampai botak sariawan lu cari. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, ya kalau lu nggak percaya bahwa gue bilang 42 ayat 1 itu Ahmad, nabiku, cintaku, Rasulullahku, ya biarin aja, urusan lu. Lu lebih percaya kepada Targum, lu lebih percaya kepada Yahudi, silakan. Kalau gue enggak, gue percaya kepada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad. Dan aku ketemukan itu. Teman-teman, di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama dituliskan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan dikatakan bahwa ini adalah nubuatan tentang Muhammad. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, yang pertama, bahwa konteks ini adalah konteks ketika Allah berbicara kepada Yesaya, dan kemudian Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel, dan pasti ketika dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, tetapi kemudian Ustadz Kainama berkata bahwa yang menjadi patokan itu sesungguhnya jangan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah mencabut akan nama Muhammad. Jadi ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata bahwa bagaimana Kainama itu bisa tahu bahwa ada nama Muhammad sebelum nama itu dicabut dari Alkitab. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat akan hal ini adalah nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan ketika dikatakan, lihat, itu hambaku. Ketika bicara tentang hal ini, maka bicara bahwa Tuhan menunjuk kepada satu pribadi yang notabene adalah keturunan orang Yahudi, orang Israel, yang juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, maka sesungguhnya ini bukan nubuatan tentang di luar Yahudi. Kemudian yang kedua adalah ketika Ustadz Kainama itu berpatokan kepada, bukan berpatokan pada Alkitab, tetapi berpatokan kepada Al-Quran ketika dikatakan apa yang disampaikan, yang dia percayai adalah bukan berdasarkan pada Alkitab, sekalipun dia katakan bahwa ustadz-ustadz yang lain sudah mengingatkan dia untuk mencabut penyataannya, tetapi dia menolak itu karena dia memegang ayat Al-Quran berkaitan dengan nubuat tentang Muhammad. Tentang hal ini saya tidak akan bahas karena itu bukan ranah saya, tetapi ini menjadi sesuatu yang tidak fair bagi saya ketika mencoba apa yang dikatakan di dalam sebuah kitab dan kemudian dipaksakan masuk di dalam kitab yang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Kainama. Sehingga ketika apa yang dikatakan oleh Kainama itu menjadi sesuatu yang bagi saya tidak relevan. Sehingga ketika dia katakan Yesaya 42 ayat yang pertama bisa tentang nubuatan tentang Muhammad, tetapi dia patokannya kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan kemudian dicocokkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi segi lain dia berkata Alkitab itu sudah tidak original lagi, sudah dicabut, sudah dihapus, maka itu ada dua penyataan dualisme yang bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga bagi saya
Ketika kita melihat akan hal ini, maka ini bicara tentang hamba Tuhan, dan kemudian ayat yang ke-9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kemudian ayat yang ke-6, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi siapa yang dimaksud di sini? Kita percaya bahwa ini adalah nubuatan tentang Kristus yang adalah terang bagi manusia, terang dan juru selamat bagi manusia. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan Kainama pun belajar bagaimana dia memaknai ketika di dalam pemahamannya, imannya pada Al-Quran itu hak pribadinya. Tetapi ketika dia memaksakan itu dan kemudian mengaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bagi saya seperti kita menyamakan bahwa apel itu jeruk dan jeruk itu harus jadi apel. Itu sesuatu yang tidak relevan. Biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.